Dan ini aman teman-teman. Nih, coba saya praktekin. Uji nyali. Halo teman-teman. Di depan teman-teman semuanya, di sini ada Kona Electric N-Line. Nah, ini adalah versi racing, ya, versi racing dari Kona Electric Signature yang biasa. Tapi basicnya ini adalah Kona Electric Signature yang long range, yang harganya hampir 600. Nah, ada beberapa perbedaan, tapi untuk performa sama ya teman-teman. Dia dilengkapi dengan motor listrik. Motor listriknya berpenggerak roda depan dengan tenaga 217 PS dan torsinya 255 Nm. Tipe motornya ini sinkronus permanen magnet ya, jadi FWD, dan untuk transmisinya pun transmisi yang sama banget yang disematkan di Kona Signature Electric tersebut. Jadi untuk transmisinya tuh single speed reduction gear, permanen magnet synchronous motor. Untuk penggerak rodanya, dia berpenggerak roda depan FWD dengan motor listrik yang ada di bagian depan teman-teman. Untuk shifternya juga sama, jadi single speed ya untuk transmisinya. Lalu untuk jarak tempuhnya pun hampir sama persis dengan Kona Electric yang signature long range. Nah, kita sekarang cari perbedaan. Apa sih perbedaan? Apa sih perbedaannya yang disematkan di Kona N-Line ini? Ada 8 perbedaan dibandingkan dengan signature yang long range biasa. Ya seperti sebenarnya pada intinya Kona N-Line ini aksesoris tambahan yang mana di brand lain tuh ada, di Toyota mungkin ada GR, di Daihatsu mungkin ada ADS. N-Line-nya tuh bukan N Performance yang ada di Ioniq 5N yang punya dual motor. Kalau ini motornya masih di bagian depan. Nah, ada 8 perbedaan. Yang pertama di depan nih teman-teman. Di depan ini berbeda ya dibandingkan yang biasa, walaupun secara fungsi sama, dia punya 6 buah sensor parkir bagian depan, lalu bentuk atas sininya sama. Nah, ini yang bedanya tuh di under bumper, front under bumpernya. Nah, ini nih, ini beda nih. Terus dia ada emboss N-Line, lalu di sini ada stitch warna chrome. Nah, itu. Kemudian kita ke samping, jadi saya nggak bakalan ngulas lebih detail banyak. Mungkin perbedaannya aja dibandingkan yang Kona Electric Signature Long Range. Tapi teman-teman kalau berminat mobil ini, kebetulan kita sedang ada di Hyundai Simpruk, jadi markas besarnya Hyundai. Nanti kita cantumkan untuk marketingnya ada di bawah atau di deskripsi ya untuk nomornya. Nah, ini juga ada beda. Motifnya beda, tapi untuk secara dimensi sama banget dengan signature long range yang biasa. 235/55 R19. Untuk suspensinya independen, belakang independen, cakram depan belakang. Oke. Lalu ini ada emboss N-Line. Oke, itu tadi 2 ya, itu depan, terus ini juga ada sedikit nih. Jadi ada 3 perbedaan, ini ada sedikit. Nah, kemudian di bagian belakang nih teman-teman. Ada 3 perbedaan tadi ya. Nih bumpernya sama kayak di bagian depan biar senada. Ini bumper Kona N-Line. Lalu untuk perbedaan yang berikutnya, perbedaan yang ketiga ada di sini. Jadi spoilernya lebih besar, ada penambahan gitu. Yang sebelumnya kan cuma ini doang nih. Sekarang ada spoiler belakang. Tetap dia punya defogger dan ada wipernya. Lalu ini juga udah elektrik ya teman-teman untuk bukaannya. Power tailgate. Bahkan teman-teman ketika ngantongin kunci, deketin terus menjauh, dia bisa otomatis kebuka. Dan ini aman teman-teman. Nih, coba saya praktekin. Uji nyali. Nah, jadi safety ya. Nggak bakalan dia walaupun udah power tailgate, tapi tetap punya safety yang sudah diperhitungkan oleh Hyundai itu sendiri. Untuk dimensi bagasi dan lain sebagainya itu sama. Dia juga punya garansi baterai yang cukup lumayan jauh ya, garansi baterainya. Lumayan lama, 8 tahun untuk garansi baterainya. Lalu kita ke dalam yuk untuk melihat perbedaannya. Nah, oke. Kemudian berikutnya ini nih, stitch warna merah di dashboardnya. Lalu di setirnya. Kemudian
Di bawah situ tuh metal, sekarang ada lapisan metalnya untuk pedal gas dan pedal remnya. Nah, kemudian di joknya, sekarang joknya sudah dibalut Alcantara. Nah ini, oke, jadi kombinasi antara kulit biasa dan lapisan kulit Alcantara, oke, dengan stitch-stitch warna merah. Nah, kalau untuk secara dimensi, secara fungsi, semuanya tetap sama teman-teman, termasuk head unitnya ini 12 inch. Kemudian dia punya Hyundai Smart Sense, yang mana Hyundai Smart Sense-nya ini udah Smart Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, anti nabrak, dan semuanya ada lengkap selengkap-lengkapnya. Oke. Kemudian ada wireless chargingnya, tetap pada intinya sama. Oke. Terus dia ini nih istimewanya, dia tetap dapat SOS dan BlueLink karena ini termasuk Hyundai yang sudah dirakit di Indonesia, jadi udah CKD. Jadi yang udah masuk ke Indonesia, udah di CKD di Indonesia, itu pasti sudah disematkan BlueLink dan SOS. Oke, apa sih BlueLink dan SOS ini? Secara garis besar, ini adalah salah satu fitur keamanan yang disematkan oleh Hyundai di unit-unitnya untuk memberikan emergency assistant. Kayak mungkin teman-teman butuh emergency yang memang benar-benar mendadak, ini ada tombol SOS. Nanti akan yang menghampiri teman-teman, mungkin ada calling dari pusat sana. Kalau tidak ada jawaban, otomatis mendekat ke titik koordinat mobil tersebut. Nah, ini udah lebih ke arah emergency ya, kayak terjadi kecelakaan di jalan, mungkin kita sedang nggak sadar, itu otomatis aktif loh SOS-nya. Jadi tetap berfungsi lebih aman, apalagi kita masih sadar neken ini, nanti akan ada pemberitahuan teman-teman butuh apa, polisi atau pemadam atau ambulan dan lain sebagainya. Kemudian BlueLink ini untuk call service, kalau teman-teman mungkin butuh untuk pergantian ban atau butuh untuk mengganti apapun itu yang mungkin tidak bisa di cover sendirian, apalagi buat perempuan kan mungkin ya agak susah untuk ganti ban, bukan ganti ban ya, untuk memperbaiki ban atau ada kendala-kendala apapun, tinggal nanti akan ada solusinya, entah ada mekanik atau ada solusi tersebut, atau tersesat di jalan bisa pakai BlueLink ini ya. Dan tetap ada sunroofnya teman-teman di sini. Oke, saya nggak perlu banyak bicara seputar dengan fitur-fiturnya karena mirip banget dengan Kona Signature Long Range yang harganya 590-an. Nah, selisihnya ini dengan yang Kona Signature Long Range itu sekitar 18 jutaan ya teman-teman. Wah, ini tadi saya terlalu ini ya. Ya, di sebelah sini aja. Nah, ini baris keduanya pun udah menggunakan kombinasi kulit Alcantara. Ya. Oke. Untuk ventilated seat ada di depan doang, di belakang belum ada ventilated seatnya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Terus dia ada ini bisa buat colokan loh, ini colokan ini. Ya semacam V2L lah bisa, tapi ini ada di dalam ya. Kalau V2L kan buat di luar ya. Nah, ini buat di dalam. Colokan tuh 250 volt. Mobil listrik gitu loh. Nah, yang saya suka juga di Kona ini, dia ininya tuh rata ya, tapi nggak begitu tinggi. Jadi posisi duduk kita itu tersangga dengan baik di mobil ini. Nah, tetap nyaman. Dan ini salah satu mobil compact atau mobil hatchback yang kabinnya lumayan lega ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi itu perbedaannya itu ada 8, bumper, badge, velg, terus beberapa interior. Jika teman-teman berminat dengan mobil satu ini, atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman memiliki mobil ini, atau ada sesuatu yang kurang yang saya sampaikan, boleh komentar. Terima kasih.